Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lingkar TV yang saya hormati, alhamdulillah kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dengan kesyukuran itu Allah akan memberikan tambahan kebaikan. Kalau kita tidak bersyukur, kita justru akan semakin jauh dari Allah. Sehingga orang yang semakin jauh dari Allah itu hatinya akan gundah gulana, gusar, tidak tenang. Bahkan tidak hanya hati, pikirannya juga bisa begitu. Maka setiap apa yang kita dapatkan hari ini atau detik ini, kita itu harus terus bersyukur. Sebenarnya Allah sudah memberikan banyak sekali hal kepada kita, baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Cuman kadang itu orang itu berpikirnya pemberian itu bentuknya adalah kadang yang sifatnya materi, yang tampak, terlihat. Tentu tidak itu. Itulah yang kemudian sering menjadi penyebab orang itu gundah gulana hatinya, merasa tidak terpenuhi apa yang diinginkan, apalagi di masa sekarang itu ya. Tuntutan ekonomi, tuntutan prestasi, persaingan, itu bisa menjadikan hati, kolbu, ya, itu menjadi gundah gulana. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, hati kita itu sebenarnya tidak punya watak seperti itu. Hati itu dalam konteks Islam malah dia punya watak yang menjadi pengimbang dari akal kita. Ya, maka kemudian kita harus manfaatkan hati kita itu untuk mengimbangi ya, nafsu, akal yang ada pada diri kita. Nah, untuk mencapai ketenangan itu memang kalau dalam Islam itu sudah jelas Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini luar biasa. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu tidak sekedar sebagai obat akal, ya, bahwa kita pengen tahu ilmu pengetahuan dan sebagainya, Al-Quran mengantarkan itu. Bahkan Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Jadi banyak ya kisah-kisah lama ya. Kemudian berbagai peristiwa sejarah. Ya, kemudian ilmu pengetahuan langit dan bumi diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi tidak hanya itu, Al-Quran juga syifa'un, bisa menjadi nawar ya, syifa'un bagi manusia. Jadi itu menjadi syifa'un itu bisa dalam konteks kita membaca bisa, ya. Dalam konteks kita mengkaji bisa, ya. Tapi dengan membaca saja itu bisa syifa'un lima fis sudur. Ini sangat penting, bisa mengobati hati kita. Maka kan ada itu ya, salah satu karya syair Sunan Bonang itu, Tombo ati ono limo. Ya, salah satunya adalah baca Quran, kemudian maknanya itu dipelajari, diangen-angen itu. Itu salah satunya itu, untuk obat hati itu. Nah, tapi yang lain tentu banyak. Nah, Al-Quran juga mengajari kita berzikir. Nah, berzikir. Zikir wengi ingkang suwe. Nah, orang ketika kita dalam kondisi gundah, zikir saja. Apa zikir apa? Oh, banyak hal bisa dizikirkan. Bisa juga tafakur. Ya zikir, ya tafakur. Atau mungkin sholat. Sholat wengi. Sholat wengi. Nah,
Juga dalam tombo hatinya Sunan Bonang itu ada lagi itu wong soleh kumpulono. Nah, ini kadang yang seringkali tidak diperhatikan. Padahal itu sangat penting kita itu berkumpul dengan orang soleh. Nah, memang sekarang ini kadang orang itu malah jauh dari pergaulan karena merasa sudah cukup pergaulannya menggunakan medsos, sehingga orang ini kan komunikasi sosialnya itu menjadi berkurang. Padahal itu sangat penting, itu sangat penting dilakukan oleh setiap manusia. Jadi kumpulono wong soleh. Wong soleh itu siapa? Jadi ini bukan hanya orang di lingkungan kita, tapi orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu nanti di sana dia orang-orang yang sama sekali tidak punya kepentingan. Mungkin akhirnya dia bicara tentang hal-hal yang di luar ya dari yang sering kita bicarakan. Nah, dari situ kita akan bisa mendapatkan obat supaya hati kita menjadi tenang. Ya, kalau kita mengikuti pola hidup dari ini itu ya kadang memang banyak sekali problem-problem yang akhirnya itu bisa menambah persoalan-persoalan hidup manusia. Ya, jadi ini hal-hal yang mungkin bisa akan menjadikan kita, kolbu kita, hati kita yang semula gundah-gundah gulana, kadang seringkali memang itu terjadi. Manusia itu gundah hati, nggak ngerti masalahnya. Nggak ngerti masalahnya sehingga bahkan untuk menyelesaikan juga nggak ngerti. Tapi nasihat-nasihat ini sudah ada itu, nasihat-nasihat itu. Antara lain ya tadi, wong soleh kumpulono. Jadi tidak cukup kumpul dengan teman saja. Suatu saat memang harus datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke ahli sufi. Nah, karena di mereka itu ada yang unik. Al-Quran saja memerintahkan fas'alu ahla dzikri kok. Ini aneh ini. Bertanya kepada ahli dzikir. Kok kalau mau bertanya kan harusnya ahli pikir gitu. Karena mereka lebih pinter. Tapi ternyata Al-Quran memerintahkan fas'alu ahla dzikri. Kenapa ahli dzikri? Karena ahli dzikir itu punya spesifikasi khusus antara beliau, orang itu, ulama itu dengan Allah SWT. Sehingga kadang yang keluar dari nasihatnya, yang keluar dari pembicaraannya, yang keluar dari ketika kita bersama dengan mereka, itu adalah kalimah-kalimah hikmah, kalimah-kalimah yang sangat bernilai. Karena itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat penting saya kira supaya mengatasi gundah gulana di dalam hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.